Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Ini pertemuan materi pertama mata kuliah SPK. Pada pertemuan yang sebelumnya di pendahuluan sudah saya jelaskan berkaitan dengan sasaran, kemudian definisi berkaitan dengan mata kuliah SPK ini, kemudian dengan gambaran singkat tentang mata kuliah SPK tersebut. Nah, oke, yang pertama kita awali dari definisi sistem pendukung keputusan. Jadi ada beberapa pendapat berkaitan dengan definisi tentang SPK. Yang pertama itu disampaikan oleh Raymond McLeod ya tahun 1998 bahwa SPK itu merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Jadi SPK ini nanti berkaitan tentang penyelesaian masalah untuk dan komunikasi untuk yang bersifatnya semi terstruktur. Semi terstruktur itu artinya tidak sepenuhnya di level top management. Kemudian yang kedua adalah Turban tahun 2001, sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menurut Little tahun 1970. Jadi decision support adalah kumpulan prosedur berbasiskan model yang digunakan sebagai data dan pertimbangan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan. Jadi semuanya ini adalah berkaitan tentang teknik atau cara pengambilan keputusan, baik yang semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur ya. Kemudian decision support system atau DSS itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sistem pendukung keputusan. Itu merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung bisnis atau kegiatan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi nanti ini adalah berarti berkaitan apa? Tentang pembuatan aplikasi komputer yang nanti akan digunakan untuk ini mendukung dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan maupun dalam suatu organisasi. Kemudian DSS tersebut termasuk ke dalam sistem yang berbasis pengetahuan. Rancangan DSS yang baik adalah sebuah sistem berbasis software interaktif yang ditujukan untuk mampu membantu mengambil keputusan pengkompilasi informasi yang berguna dari kombinasi data-data yang masih mentah, dokumen, dan pengetahuan pribadi atau model bisnis untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah serta membuat keputusan. Nah, kenapa kok ini disebutnya berbasis pengetahuan? Karena dari sistem informasi ini nanti kita mengadopsi dari pengetahuan dari perusahaan tersebut. Jadi artinya misalnya rule-nya, cara penilaiannya, kemudian nanti ada juga berkaitan dengan metode. Kita cari model ya yang telah ada. Nah, itu nanti kita kombinasikan untuk mencari solusi. Kemudian tujuan dari DSS itu sendiri adalah melayani manajemen, operasi,
tingkat perencanaan organisasi, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan, dan membantu orang membuat keputusan tentang masalah yang mungkin berubah dengan cepat dan tidak mudah diselesaikan. Jadi ini rata-rata nanti adalah digunakan untuk membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk suatu masalah yang dihadapi. Oke, untuk pembuatan keputusan merupakan bagian kunci kegiatan dari ada eksekutif. Misalnya contohnya apa ini? Pembuatan keputusan yang di level eksekutif. Ini pembukaan lokasi kantor cabang. Kemudian kalau di manajer misalnya pemilihan tender, pemilihan karyawan terbaik. Kemudian di tingkat karyawan misalnya pemilihan jadwal pekerjaan. Atau setiap manusia dalam kehidupannya misalnya pemilihan sekolah untuk anak, pemilihan HP yang akan dibeli. Jadi pembuatan keputusan ini, sistem pendukung keputusan ini sebenarnya di masing-masing tingkat level kehidupan atau level jajaran level perusahaan itu ada, selalu ada. Jadi kalau di kehidupannya manusia dalam kehidupannya sehari-hari mungkin ada seperti saya misalnya untuk pemilihan sekolah anak saya, atau kalian misalnya untuk pemilihan membeli HP. Nah, jadi di situ ada budget tertentu, kemudian ada merek berdasarkan merek, kemudian ada berdasarkan fasilitasnya. Nah, kira-kira mau beli HP yang mana ini? Inginnya ya yang murah, fasilitasnya lengkap, mereknya bagus. Nah, tapi biasanya kan kalau mereknya bagus, harganya kan pasti tinggi, fasilitasnya juga tinggi. Nah, itu fasilitas oke, tinggi, merek bagus oke, tinggi, cuman harganya tinggi, kita tidak bisa karena kemampuannya harganya hanya tertentu yang sudah kamu batasi. Misalnya harus misalnya budgetnya hanya 3 juta. Nah, itu jadi itu. Kemudian kalau di level-level perusahaan misalnya eksekutif, manajer, karyawan, nah itu tadi misalnya ingin membuat keputusan pembukaan lokasi kantor cabang. Nah, lokasi kantor cabang ini kan ada mungkin berkaitan dengan letaknya, entah di pinggir jalan kah, kemudian luasnya dan sebagainya, ya. Kemudian tipe-tipe keputusan. Jadi keputusan itu ada yang terprogram dan ada yang tidak terprogram. Kalau yang terprogram atau terstruktur itu biasanya dibuat menurut kebiasaan, aturan, prosedur, tertulis maupun tidak. Kemudian dia bersifat rutin dan berulang-ulang. Tapi kalau yang tidak terstruktur atau tidak terprogram itu biasanya mengenai masalah khusus, khas, atau tidak biasa. Kemudian kebijakan yang ada belum menjawab, ya, misalnya tentang pengalokasian sumber daya. Nah, kalau misalnya yang terstruktur kayak misalnya pemilihan beasiswa, pemilihan mahasiswa penerima beasiswa. Nah, kalau sudah menurut kebiasaannya atau aturannya atau prosedurnya itu kan harus punya IPK yang baik, tinggi, kemudian pendapatan orang tuanya juga kurang, kemudian ditunjang dengan prestasi yang bagus. Nah, seperti itu. Kalau yang tidak terstruktur atau yang tidak terprogram itu misalnya ada suatu permasalahan yang memang belum pernah terjadi. Nah, gimana ini keputusannya untuk penyelesaiannya itu. Kemudian teknik keputusan terprogram, ya, antara ada tradisional dan modern. Kalau tradisional itu berdasarkan kebiasaan, mengikuti prosedur baku, saluran informasi disusun dengan baik, kebijakan intuisi berdasarkan kreativitas. Kadang juga ada coba-coba,
kemudian pelaksananya dengan seleksi ya, dan latihan para pelaksana. Tapi kalau modern misalnya menggunakan teknik operation research. Jadi ada formula matematika atau rumus matematika atau simulasi komputer yang dipakai. Kemudian berdasarkan pengolahan data berbantu komputer. Jadi ada data itu diolah dengan menggunakan komputer. Kemudian teknik pemecahan masalah yang diterapkan itu bisa melalui latihan pembuatan keputusan, penyusunan program komputer empiris. Nah, kemudian derajat struktur permasalahan itu dari mulai terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, di situ nanti ada ruang lingkupnya, itu misalnya yang terstruktur tuh biasanya nanti diselesaikan dengan komputer. Kemudian semi terstruktur tuh manajer dan komputer atau dengan menggunakan DSS itu. Tidak terstruktur berarti manajer nanti misalnya yang memberikan solusinya. Kemudian pengelompokan jenis-jenis decision support system atau sistem pendukung keputusan. Ada yang DSS pasif, aktif, kemudian kooperatif DSS. Apa itu DSS pasif? Itu sistem yang membantu proses pengambilan keputusan tapi tidak dapat memberi saran keputusan atau solusi yang tegas. Kalau yang aktif itu dapat memberi saran atau solusi tersebut dengan jelas dan tegas. Kalau kooperatif DSS itu memungkinkan untuk proses berulang-ulang antara manusia dan sistem terhadap pencapaian solusi konsolidasi. Di pembuatan keputusan si pembuat keputusannya dapat memodifikasi, melengkapi atau memperbaiki saran keputusan yang disediakan oleh sistem. Nah, kemudian divalidasi. Nah, kemudian ada juga dengan communication driven DSS atau DSS berbasis komunikasi, kemudian data driven DSS, DSS berbasis data, kemudian dokumen driven DSS, DSS berbasis dokumen. Jadi ada yang nanti menggunakannya dengan berdasarkan dokumen, misalnya dokumennya itu nanti digunakan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan, atau ada yang berkaitan dengan datanya, atau juga berdasarkan komunikasinya. Kemudian knowledge driven DSS. Nah, ini juga berdasarkan pengetahuan. Jadi menyediakan keahlian pemecahan masalah khusus untuk disimpan sebagai fakta, aturan, prosedur, atau struktur yang sempurna. Jadi berdasarkan pengetahuan, jadi knowledge. Kemudian model driven DSS ini menekankan akses dan manipulasi dari statistik, keuangan, optimasi, model simulasi, atau pokoknya menggunakan data dan parameter yang disediakan oleh pengguna untuk membantu membuat keputusan dalam menganalisis situasi. Jadi ini harus ada datanya yang berupa angka-angka ya, yang dijadikan parameter atau acuan untuk pengukuran. Nah, metode yang digunakan ya, masalah optimasi pada perancangan teknik. Jadi nanti di SPK itu ada beberapa teknik yang bisa kita pakai. Nah, tapi kita nanti tidak akan menggambar seperti dengan grafis seperti ini, enggak. Artinya rumus yang dipakai nanti itu diambil atau dari penyelesaian seperti ini ya. Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan di bawah resiko seperti perancangan probabilitas dengan metode statistik. Jadi ada juga kita pengambilan keputusan yang kita pakainya dengan cara probabilitas. Nah, probabilitas itu metodenya banyak sekali. Ada yang kita cuma pakai
probabilitas biasa, kemudian ada yang pakai ANOVA, kemudian ada juga yang metode yang lain. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian. Itu menggunakan pertimbangan subjektif atau menghimpun data baru. Nah, ini pakai teorema Bayes ya. Jadi kita nanti itu berarti menilai atau membuat keputusan berdasarkan dengan keadaan sebelumnya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, multi kriteria decision making ya. Nah, ini nanti yang kita pelajarin, multi kriteria decision making ya, di bawah kepastian. Nah, di sini nanti kita akan mencarikan solusi dari beberapa kriteria. Nah, ada yang multi attribute decision making, kemudian ada yang pakai AHP nanti, atau multi objective decision making. Nah, kemudian metode yang lainnya itu multi kriteria decision making di bawah resiko dan ketidakpastian, himpunan Fuzzy, terus multi attribute utility theory, decision tree, metode Bayes ya. Kemudian pengambilan keputusan terdistribusi dilakukan melalui tahap. Ada yang pakai ini, tapi kita nanti pakainya yang langkah 4 ini, multi kriteria decision making ya. Kemudian nah, itu beberapa teknis yang nanti akan kita pelajari berkaitan dengan pencarian solusi di sistem pendukung sistem pendukung keputusan. Nah, nanti titik beratnya adalah kita pakai yang multi kriteria decision making, yaitu langkah ke metode keempat sama yang 5 ini ya. Oke, itu berkaitan dengan cara-cara atau nantinya teknik-teknik metode yang nanti akan digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Nanti untuk teori-teori pendukungnya nanti bisa kalian baca sendiri, ada di materinya slide presentasi yang saya bagikan, yang sudah saya berikan, atau mungkin kalian bisa membaca buku-buku yang telah ada berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar mata kuliah sistem pendukung keputusan. Untuk materi selanjutnya nanti kita langsung masuk ke proses tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan salah satu metodenya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama di mata kuliah SPK ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.